Bunglon, Caimin ini real, pengusung perubahan, berubah-ubah demi posisi dan jabatan. Ini dasar muka tebal. Prabowo sentil Caimin yang masuk kabinet setelah jadi lawannya di Pilpres kemarin, Caimin malah cengar-cengir. Apa Caimin lupa dengan Abah Anies? Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar. Ingat betul saya, apa yang mereka tolak? IKN. Anies dan Muhaimin ingin bikin ratusan kota-kota maju. Seperti IKN itu yang dianggap sebagai ini penghamburan uang negara. Tidak setuju pindah Jakarta. Sampai partai pendukungnya PKS itu bikin baliho segede Alaihim di depan kantornya itu. PKS tolak pindah ibu kota. Infrastruktur dianggap ugal-ugalan. Demokrasi dianggap terjun bebas. Kok tiba-tiba iman politiknya goyang-goyang? Cocok berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Dari mana ceritanya, Bang? Kok cepat sekali berubah iman politiknya? Ya minimal ada idah politik. Idah politik itu ada jeda masa di mana tuduhan-tuduhan terkait dengan kecurangan pemilu, kemarahan yang kalah, itu diendapkan dulu. Jangan di tengah suasana yang sedang berjuang. Bang Refli ini saya tahu persis, sedang berjuang di MK. Bang Bestari berjumpa dengan bosnya Bang Noel. Repot ini, Bang. Kalau ada beberapa orang yang mengatakan dirinya perubahan, seolah mereka perubahan, nanti rakyat akan merasakan sebenarnya pihak mana, siapa yang sesungguhnya akan membuat perubahan kalah. Ya ini ya, Caimin mengganti halaman dengan tangan mereka siap sekali. Pak Jokowi berada di satu tingkat, Caimin masih ikut melakukan. Tapi hebatnya Mas Anies kalau kalian perhatiin dia tuh tenang banget gitu di kekalahannya. Legowo, ikhlas. Walaupun kita semua tahu dalam hati kecilnya Mas Anies. Gedek banget itu Mas. Keluarin aja gak apa-apa Mas Anies. Kesel banget dia tuh pasti. Aku yakin kemarin tuh pas pengumuman kekalahannya dia pulang ke rumah. Ngeliatin piagamnya, ngeliatin buku-bukunya. Dia kayak, untuk apa ini semua? Mending saya latihan joget. Kesel banget gitu pasti. Dan kita gak bisa pungkirin, harus diakuin aku tuh adik kelas sedih gitu. Ngeliat Mas Anies tuh mengalami penurunan karir. Dulu dia di roasting sama Ate, the king of roasting. Secara dari background ini kita berbeda. Saya orang Jombang, Pak Anies orang nganggur. Kita gak punya ketersinggungan sama sekali gitu loh. Beda. Akhirnya sekarang kejadian kan Pak, ketika kalah gini Bapak ditinggal. Sekarang Cak duduk di kursi menteri, Pak Anies sekarang duduk ya di kursi ini. Diolok-olok sama komika merintis nih loh Pak. Komika-komika yang suksesnya masih insya Allah. Itu juga salah satu hobi Pak Anies ya kan, itu melihara burung. Dan gak hanya melihara burung, Pak Anies burungnya sampai diikutkan lomba. Dan ini faktanya boleh dicek di kompas.com, burung Pak Anies kalah. Ini kok bisa sih Pak, nggak yang punya, nggak burungnya kalah semua loh. Pak Anies emang apes aja di 2024 ya. Apalagi berpasangannya dengan Caimin ya kan. Perubahan banget. Setelah kalah di Pilpres 2024 berubah iya.
bukannya masih setia dengan Mas Anies gitu ya, Abah Anies, lebih ke berubah jadi temennya Prabowo sekarang. Masuk ke kabinet merah putihnya Prabowo Subianto. Boleh tepuk tangan dong buat mas-mas ini? Mas Anies, Mas Anies. Jujur ya Pak, Bapak adalah satu-satunya tokoh di dunia ini yang jadi role model saya. Dalam berstand up. Lawak dong. Soalnya omongan Bapak mengada-ngada, opini fiktif, tukang ngibul. Sama kita Pak. Aduh, tajam bener. Lihat Pak, sekumpulan orang-orang baru pulang kerja. Cuman di Suci 11 kalian bisa lihat 2 orang pengangguran kerja bareng. Jadi tolong kooperatif ya Pak, portofolio kita berdua nih. Karena kalau aku lucu aku bisa diundang di roasting kemana-mana. Begitu pula dengan Pak Anies. Kalau Pak Anies santai aja Bapak bisa saya roasting di mana-mana. Jadi kita bikin nih roasting paketan. Biar tiap saya kerja Bapak ikut. Anies Baswedan sampai sekarang emang pengangguran politik ya. Pilpres lewat, kalah ya kan. Kemudian di pilkada lewat juga, hampir maju tapi di PHP sama PDIP nggak jadi maju di pilkada Jakarta. Sekarang nganggur. Diundang ke podcast ya kan. Sama Kompas TV diundang buat di roasting loh ini. Dimana politisi itu mesti menjaga marwah, harkat, martabat, harga diri. Enggak, rela di roasting. Kan dibayar. Daripada nganggur ya. Semuanya. Di sini yang dulu anak Abah boleh minta tepuk tangan? Weh. Nice. Amin. Karya untuk perubahan. Masih ingat dengan baju kebanggaan ini Abahku? Lambang burung hantu di dada. Ternyata selama ini Abah bapaknya Faisal. Saya bagian dari Seniman Bersatu dan yang sekarang kalian tonton adalah orang kalah dan pendukungnya ngumpul. Ini bukannya roasting malah kayak refleksi diri. Gitu. Kok bisa sih Bah, dulu kita kalah. Abah kurang apa sih? Kurang budget? Kurang budget? Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyambut baik terpilihnya kembali Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Jokowi pun mengaku mendukung Gerindra mengusung kembali Prabowo Subianto maju di Pilpres 2029. Menurut Jokowi, Prabowo merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Partai Gerindra. Bahkan Jokowi menegaskan akan mendukung penuh apabila Prabowo kembali maju di Pilpres 2029 mendatang. Saya kira sangat bagus. Dia sosok pemimpin yang memang dibutuhkan oleh Partai Gerindra. Sosok yang seperti apa Pak yang dibutuhkan kalau untuk Pak Prabowo? Ya, memiliki leadership yang kuat, memiliki visi politik, visi ekonomi, visi sosial, visi pertahanan, dan visi yang lain-lainnya. Yang saya lihat sangat bagus. Bapak Ya. Oke, makasih. Pak Prabowo mau maju lagi di Pilpres 2029. Ya, sangat bagus. Mendukung penuh Pak untuk rencana. Mendukung penuh. Pak Anies dan Cak Imin di Pilpres 2024 nggak dapet hasil yang maksimal, sekitar 24% saja, walaupun mendingan daripada Ganjar Mahfud yang 16% gitu ya. Cuman itu membuatnya kalah telak juga. Satu kubu dengan Ganjar kalahnya lebih telak lagi. Kemenangan Pak Prabowo, di belakangnya ada Pak Jokowi, kemenangannya sangat telak. Dan kemudian kabar terbaru adalah Pak Prabowo akan nyapres lagi di 2029. Di mana Pak Jokowi juga mendukung. Ini kita kembali ke tema. Caimin yang sudah berkhianat dan Anies Baswedan yang sekarang pengangguran. Apa kabar 2029 nanti? Caimin pastinya akan oportunis. Dia akan lompat kemanapun peluang itu ada. Anies Baswedan, apa kabar? Sudah saatnya
calon presiden kita berusaha mempunyai partai Pak Anies. Kalau tidak, Apa untuk bisa menjadi seorang calon pemimpin di negeri ini, kalau dia tidak memiliki partai. 2029. Partai modern. Ada 2 partai yang diusung ya, atau punya rencana untuk pengusung Pak Anies. Yang pertama adalah Partai Perubahan, di mana partai ini sudah dideklarasikan berdiri. Yang kedua adalah namanya Partai Modern. Saya nggak ngerti ini partai sudah deklarasi atau belum. Yang jelas orang-orang ini adalah anak abah yang setia kepada Anies Baswedan. Apes ketika Partai Perubahan mendeklarasikan berdirinya sebuah partai kemudian mengusung Anies Baswedan, Aniesnya nggak mau. Ini maksudnya maksudnya apa? Serius gak sih masuk politik dibikinin partai nggak mau? Di 2029, orang-orang seperti Fahri Hamzah atau Zulfan Lindan yang selama ini mengkritisi Anies Baswedan bisa maju untuk berhadapan dengan Anies. Kan mereka udah punya partai. Bisa maju untuk menghadapi Anies Baswedan. Jangan hanya mengkritisi aja. Bahkan Anies tidak punya partai hari ini. Kita akan lihat siapa yang akan dipilih oleh rakyat. Kan begitu. Ya, Kodari juga boleh bisa maju. Ada PSI kan yang selama ini dia bangga-banggakan. Sayang orangnya pada nggak ada di sini semua tuh. Kalau hari ini ada asik juga itu. Wiz Khalifa, diehard dari Anies Baswedan. Yang apa-apa harus Anies pokoknya. Kemarin di Pilgub Jakarta ketika Anies Baswedan tidak berhasil dapat kapal, tidak berhasil dapat tiket maju di Pilgub, Wiz Khalifa tuh pernah ngomong dia akan coblos tiga-tiganya, alias tidak akan mendukung siapapun gitu. Karena emang Abah nggak bisa maju di Pilgub. Ternyata akhir-akhir justru ketika Abah itu diminta untuk dukung pasangan calon Pramono Rano, Wiz Khalifa langsung menjilat ludahnya sendiri. Dia ikut dukung Pramono Rano gitu. Politik. Terkait dengan soal itu, Anies Baswedan sederhana. yang enggak mau. Saya juga heran kenapa partai. maksa. Kenapa memaksa? Saya berkali-kali menyatakan bahwa saat ini kita belum ada rencana untuk membuat partai. Sudah dilakukan. Dan sudah berkali-kali disampaikan. Tapi kalau ada orang mau membuat partai, saya juga tidak berhak melarang. Betul tidak? Pak Anies tuh mau enaknya aja, maunya nebeng partai udah jadi, udah punya masa besar, macam PDIP, macam Nasdem gitu kan. Cuman kalau mau dibikinin partai baru yang harus berdarah-darah dulu kebangun partainya, ya males kayaknya ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Siap. Anies itu sekarang, memang dia enggak, misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies, Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Pak Anies dengarkan ini, daripada nganggur, ini Dr. Tifa mengatakan ngasih spill informasi penting. Palestina mendukung Bapak dan juga menunggu Bapak. Ini daripada nganggur begitu ya. Kan Gaza ini lagi gencatan senjata antara Israel dan juga Palestina. Bagaimana kalau diagendakan Pak Anies tuh melawat ke Palestina? Ini menurut bocoran dari Dr. Tifa, Palestina menunggu Pak Anies. Buat diapain saya nggak ngerti. Mungkin Dr. Tifa lebih ngerti ya. Ya itulah bunglon politik. Bagaimana Caimin selalu oportunis nyari peluang dan Pak Anies ini justru apes ya kan. Sebagai partner dari Caimin. Ya memang pro perubahan harus berubah memang ya. Dan beda nasib ketika Caimin justru masuk ke kabinet Prabowo dan Anies Baswedan justru nganggur sampai sekarang.